Artinya Pak, sempat Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini Pak? Ya, ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin juga Sejauh ini ikutan saya di Solo terus. sudah ketemu dengan Pak Budiari? Belum atau? Belum ketemu. Tapi mungkin segera ketemu. Itu tak lihat-lihat ini, tak amati, itu udah 2 minggu loh Pak Jokowi itu nggak nongol di publik. Angslup tuh pas rame-ramenya demo. Ya mungkin lagi tegang loh, kalau diperhatikan loh, lagi ada beban pikiran. Kan sekarang wajahnya Pak Jokowi itu kan belum berubah, masih kepu-kepu, kayak nggak sehat gitu. Kenapa ya? Presiden loh ini. Ini dokter kepresiden tuh piye, ada mantan presiden masih kipu-kipu gitu, kok ya ora dirawat. Ya mungkin udah dirawat cuma burung entuk obat itu. Nah, mungkin ya belum tenang. Ya bukan mergo beban pikiran ora duwe duit loh. Itu bukan kelasnya Pak Jokowi, kalau uangnya turah-turah. Itu lah kelasnya kita kalau nggak punya duit itu. Bukan bentar lagi jatuh tempo pinjaman karena ditagih bank, enggak. Tidak tenangnya Pak Jokowi itu kelihatannya bukan itu. Ketidaktenangannya itu bersumber dari banyak kabar perkara perkembangan politik. Karena apapun Pak Jokowi itu mesti pengen berkubang di dalam dunia politik Indonesia. Padahal pun pensiun loh. Ya wis leren. Ya. Lah mungkin nggak banyak yang memperhatikan. Akhir pekan kemarin tuh, Pak Jokowi bicara apa coba? Ada banyak sih yang sempat muncul saat ditanya wartawan. Mulai perkara ijazahnya Wapres yang digugat sama perorangan. Yang digugat bukan Wapresnya, yang digugat tuh Gibrannya loh. Lalu dia bilang golek ke sekolahan Gibran ke luar negeri biar dia mandiri. Mandiri piye? Kerjaan aja dicarikan. Juga tentang berkomentar tentang reshuffle, pergantian 5 menteri itu yang diganti sama Pak Prabowo. Ini tak lupa ngomongin kenal apa enggak sama penggantinya Bu Sri Mulyani ini, Pak Jokowi ini, Pak Purbaya Yudi itu. Loh, banyak yang disebutkan loh, itu agar media memberitakan banyak hal. Ya jadi mengacaukan isu istilah ini. Harapannya apa? Apa yang tidak kebuka, ketidaknyamanannya bisa tertutupi, itu aja. Rakyat biar gak fokus pada dirinya, maka dia angslup 2 minggu orang etok. Yang bikin gak jenjem. Nek om begawan, ngeker, tahu ngeker atau nginceng gitu. Atau mengamati itu loh. Ada pertanda bekas orang terjahut itu sedang empot-empotan dadanya. Dag-dig-dug. Loh mak jeduk-jeduk itu. Lah pada nyimak nggak komentar Jokowi sing kemarin itu? Ada yang bisa nebak itu yang mana? Nek dengar video opening tadi, kan semua lagi ngeh toh. Yang bikin keringatan, bikin hatinya nggak nyaman, seandainya nggak tak kasih opening visual, kan pada nggak ngerti itu pertanda apa. Wong sudah tak kasih tanda ya pasti ada yang rungdong, rungeh, dan belum tahu, belum paham, nggak ngerti yang tak maksud mungkin. Apa kata-kata yang terlontar dari Pak Jokowi yang tak anggap sebagai pertanda? Waktu ditanya gak ketemu Pak Budiari yang dicopot sama Pak Prabowo itu, Menteri Koperasi itu. Loh piye jawab itu? Kan jawabnya belum ketemu. Wah, belum ketemu Budiari. Wah, itu relawannya garis keras dia belum ketemu. Nah, terus dilanjutkan sama kata-kata begini. Tapi mungkin ya segera ketemu. Loh, artinya kan sudah ada kabar-kabar mau ketemu loh. Nah, ini saya tak lihat sebagai sesuatu yang tidak kayak biasanya. Terus ada yang nyelemong gini mesti. Loh memang tandanya apa Pak Begawan? Kenapa dikaitkan sama kegelisahan Jokowi?
Lah sejak gak menjabat lagi jadi RI 1, yang baru nama Budi Ari ini yang disebut Pak Jokowi akan ketemu sama dia. Lu selama ini nek meh bertatap muka, yang gak berusaha gak make diomongke ke wartawan langsung kok. Lantas Pak Jokowi berkunjung ke rumah siapa atau bekas anak buah di kabinet yang lalu selama 10 tahun berkuasa. Nek ameh moro itu, mau berkunjung, kan datangnya langsung, nggak disampaikan dulu pada wartawan. Loh sehebat apa Pak Budi Ari sekarang ini loh, sampai ex-bosnya aja mau ketemu aja dadak diumumkan sih. Betul mau nemui orang disampaikan Pak Jokowi dulu. Itu bukan karakter dia loh. Coba ada pernah dengar hal yang sama diutarakan duluan. Oh aku mau ketemu si A, itu si B, nggak pernah. Rata-rata yang kita ngerti tiba-tiba ada forerunner, mobil yang wing-wing di depan itu loh, disertai pejabat yang mobil dinas atau mobil pribadinya masuk ke gangnya di Surakarta sana. Ya tentu di daerah Sumber namanya itu. Nggak di istana lagi, tapi tidak pernah Jokowi di istana. Begitu wis gak menjabat kan ya nyebut nama orang yang mau ketemu, spesial apakah Budi Ari itu. Hingga sekelas Pak Jokowi mau ketemu, wae loh, mau ketemu bekas anak buahnya loh. Mesti ngasih tahu ke wartawan dulu. Hebat ini Budi Ari ini. Ini terlepas apakah omongannya itu gimmick atau beneran, saya pegawai nggak paham, nggak tahu lah. Ya cuma ngira-ngira aja. Nah ini para pejabat sampai seorang ustadz atau pangeran dari Uni Emirat Arab aja mau bertemu Pak Jokowi itu. Gak ada tuh yang dinarasikan bakal dia temui. Yang ada ketemu ya tinggal langsung ke rumahnya. Nanti bar ketemuan mereka ngomong ke mass media yang sudah ngumpul di depan rumahnya. Nah inilah yang bagi Begawan tak sebut sinyal. Tanda-tanda. Kenapa mesti ini kita perhatikan? Ya karena ada sejarah pentingnya. Dan Begawan asal mengarang bebas, asal ngomong jeplak tonda. Pasti ada dasarnya. Waktu kampanye Pilpres tahun lalu, ada yang ingat tidak itu? Ketua Relawan Projo sempat bilang, kalau mereka kalah, semua akan masuk penjara. Ingat. Ingat nggak itu? Ingat nggak? Ayo, nah ingat jangan pura-pura lupa loh. Nanti kru kita ngompol, tak suruh nayangin screenshotnya berita itu. Biar Begawan nggak kena tudingan menyebar berita bohong. Loh memangnya pengusung 01, 03 yang kalah Pilpres ada yang masuk bui? Nggak ada. Memang ada yang sempat diproses hingga ketok palu hakim. Tapi Pak Tom Lembong sama Mas Hasto kan bebas dari tahanan. Dipaksa keluar sama presiden itu. Lu Anda dirangkai sama niat Jokowi mau nemui Pak Budi Ari, mantan Menteri Koperasi, mantan Menteri Kominfo. Apa motif dibalik yang dia katakan? Lu ex-Menkop bilang semua akan masuk penjara itu loh. Yang masuk penjara itu siapa? Mereka atau mau lawan politiknya? Waktu ada podcast sama channel Total Politik, pertanyaan krusial yang justru mesti kita sodorkan. Apakah semua masuk penjara? Itu termasuk Jokowi? Ayo bo, ojo takon aku. Kalau itu sesuai dengan apa yang dikatakan Budi Ari loh. Kalau kita kalah, kita semua masuk penjara. Apa omongan Pak Budi ini yang kemudian bakal ditindaklanjuti sama Jokowi setelah gak jadi pejabat? Ini ada perkara di bekas menterinya itu gampang banget nyekut tahu, nanggep gitu loh. Kok tumben-tumbenan Jokowi berniat ketemu? Apa ini ada sangkut pautnya dengan pernyataan Pak Budi Ari? Semua bakal masuk penjara. Apa ya Pak Jokowi juga gitu loh. Ini perkiraan aja. Orang mujek-mujek. Apa sih yang diketahui Pak Budi? Sampai berani nyelemong kayak gitu. Loh kalau kalah Pilpres semua masuk penjara, oh entek. Nah justru tiba-tiba terlintas di kepala ini. Kepala Begawan. Pak Jokowi saja atau sama anak-anaknya yang masuk penjara. Ini aku takut. Apakah semua, apa dia juga ikut?
Beneran ini. Saya pengen takon ini. Ya takon sama Budiari itu. Data apa yang dipegang Budiari? Berani cerita semua bakal masuk penjara. Loh kita cek faktanya saja lah. Tadi dua elit politik yang sempat berurusan sama hukum, wes langsung bus, metu tahanan. Pak Tom Lembong sama Mas Hasto. Yang kalah pilpres loh itu. Gak masuk tuh penjara. Yang lainnya malah enggak. Gimana sama pemenang pilpres? Ada dua elit wes mendekam. Menghuni jerusi besi. Hitungannya ya orang Jokowi itu. Baik dari kalangan non-parpol, satunya relawan. Dua elit kan sedikit tuh, belum masuk sebutan semua. Dua orang yang lagi direpoti hukum, ada Pak Nadiem Makarim, Immanuel Ebenezer, ketua relawan Juman atau Jokowi Mania itu. Cukup itu saja? Oh enggak. Ada dua nama lain yang sedang mendalami penegak hukum. Diselidiki itu. Apakah bersalah atau tidak, yang penting udah diselidiki. Ada Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, ex-gubernur Jawa Barat. Juga orang Golkar. Kasusnya ya soal Bank BJB, merugikan negara juga. Kemudian ada Menteri Agama Gus Yakut, diribeti perkara kuota haji. Ya kan semua tahu siapa mereka. Bisa dilihat pula tuh. Apa ada kaitannya sama kedua orang ini dengan Pak Jokowi? Lo nek duduk orang Jokowi, apa yang mungkin Mas Nadiem melepas posisinya di Gojek? Wah nek ngurusi Gojek se-Indonesia itu Mas Nadiem Makarim sugih ra umum. Dan hanya demi jadi Menteri Pendidikan loh. Oh, jelas enggak what it. Dan nyimak 4 nama tadi. Pak Jokowi sebagai bekas pimpinannya, bekas bosnya, apa enggak ngerasa jantung kayak mau jatuh? Dak dik duk. Hanya 4 nama itu saja yang berperkara. Emangnya masih ada tuh Sylvester yang sekarang udah divonis 1,5 tahun, malah melayu, mumpet, udah kecekel. Nah si Sylvester ini lagi delik serius ini. Biar nggak nututi Pak Nadiem Makarim masuk Bu ini. Berarti ada 5. Sehingga jantung presiden ke-7 ini mengkap-mengkap. Kayak apa jiglok. Tahu jiglok jatuh. Nah sekarang gini. Kenapa mesti harus disampaikan bila Pak Jokowi beneran mau ketemu Budiari? Ini ada apa ini? Kira-kira apa yang mau diomongkan Pak Jokowi sama Budiari? Mau ketemu di mana? Ya monggo enggak apa-apa, ketemu di Solo atau di dunia lain, itu urusan mereka. Yang penting mereka mau ketemu. Oh, sudah diumumkan kok. Emang kalau tidak disampaikan ke wartawan, pertemuan batal. Ya mbo. Bila tidak diutarakan ke jurnalis loh, pertemuannya jadi haram itu. Ya kan dia enggak tuh. Memangnya minuman keras haram. Ya ketemu ya tinggal ketemu, gak ada yang mau gagas mau ketemu apa. Yang penting yang saya ingin kupas ya omongannya Budiari tadi. Kalau kita kalah semua masuk penjara. Loh apakah ini mungkin? Sudah ada terontong gitu. Loh gak mungkin dong. Nomor WA Pak Jokowi sampai diblokir sama Budiari kan ya mungkin. Ya supaya blokirannya dibuka ya sengaja diomongkan ke media mungkin. Ya mungkin udah diblokir tuh nomor WA-nya Pak Jokowi sama Budiari. Kan Budiari denger gitu jadi penasaran. Wah, ini bosku mau ketemu aku. Nah itu beneran gak ya? Pak Jokowi butuh aku kelihatannya. Mungkin batinnya Budiari begitu. Batin Pak Budiari duduk batinku loh. Apa karena saking takutnya? Ada hal-hal yang disembunyikan, tersembunyi dari kedua orang ini antara Pak Jokowi dengan relawannya itu. Yang dipegang mantan Menteri Koperasi itu sehingga gagi-gagi bahasa Indonesianya itu gagi-gagi. Nggak cepet-cepet pengen ketemu. Loh apa Pak Jokowi nggak terima itu Pak Budiari dibuang, di-reshuffle oleh Pak Prabowo. Gara-gara posisinya diganti Wamenkop. Menterinya naik. Nah itu memang kewenangan kepala negara, hak prerogatif tuh. Ngomong ngapain? Rakyat hanya mencoba nitii. Gitu. Ini mesti kelihatan sekilas disampaikan Jokowi. Bagi Om Bengawan mesti dibuka secara jelas ini. Supaya masyarakat juga paham. Agenda pertemuan itu bakal menyelamatkan dokumen. Menghapus jejak mungkin. Apa konsolidasi melawan kebijakan Pak Presiden. Atau mau ngumpulin projo lagi. Nah, saya nggak tahu. Ya monggo mau ketemu lah Pak Jokowi sama Budiari ini.
Lah mbok bagaimanapun Jokowi pengen ketemu siapa, gak ada yang urusan dengan kita. Ora enak urusannya pemerintah negara begawan, ora ono urusane. Yang kayak tadi ini bukan kebiasaan kok. Cuma itu aja yang begawan gumun itu. Tidak karakternya Jokowi itu. Lu mau bagaimanapun sekelas bekas presiden mau menemui siapa tidak bicara nih wartawan. Orang kayak adate wong Jawa itu. Tumben-tumbenan tuh. Sehebat apa itu Butiari? Memangnya dia punya kunci-kunci penting buat membuka banyak yang tertutup selama ini rapat-rapat. Apakah kita masih akan melihat dalam beberapa hari pertemuan mereka beneran terjadi? Ini prediksi Om Begawan. Waktu keduanya ketemu, itu gak ada yang ngerti. Misalnya, ya tetap dilihat. Loh malah mereka berdua itu komunikasinya paling sering. Antara Pak Budiari sama Jokowi. Ini anu aja loh. Kira-kira aja Begawan aja. Dan itu tuh masih terjaga dengan baik. Kita aja yang nggak ngerti loh. Kebetulan Budiari ini memang salah satu ketua relawan yang paling setia dengan Jokowi. Selain si Noel sama Sylvester itu. 3 relawan garis kerasnya Pak Jokowi yang selalu pasang badan dan semua kena masalah. Yang lain itu nggak ada apa-apanya sama ketika pentolan relawannya Jokowi itu. Karena yang baik-baik sudah pada meninggalkan 3 tahun yang lalu. Jadi perjumpaan bekas presiden dan bekas Menkop wajib dilisankan oleh Pak Jokowi. Supaya masyarakat paham mungkin, supaya ngerti, kilo aku dengan Budiari itu masih baik. Itu ya mungkin. Lah Pak Budiari salah satu pasukan dengan tingkat kekuatan ngebela Jokowi itu paling jauh toh. 11-12 sama Opung Luhut. Yang satu pejabat paling top, yang satunya relawan aja. Hidup mati mereka mungkin mendarah daging. Relawan setia. Dan kesetiaan itu dimengerti betul sama Jokowi. Nah, Pak Budiari selalu berdiri paling depan. Nek keluarga Jokowi jadi pembicaraan dan diserang banyak orang. Dikritik banyak orang, dia paling depan untuk membelanya. Oleh sebab itu dia salah satunya ketua relawan yang jadi menteri. Nek ora dadeke menteri, mutung. Lah Projo dan kadernya juga yang berdiri paling depan. Berani ngebentengin maupun melindungi Fufu Fafa. Dan sekarang kembali rame lagi. Sampai berani berdalih. Pemilih akun Fufu Fafa bukan Gibran. Loh nek itu dia lantas apa? Malah ada yang nuduh Roy Sore yang punya. Nah konyol itu. Lampuh nyatanya sampai saiki yang dia janjikan ya mau ngapus-hapus. Ya kena hapus-hapus loh. Bila dibuka beneran, Om Begawan nggak bisa ngebayangin. Mereka selalu ngomongnya gitu itu. Renek sing iso dipercaya. Balik ke harapan terrealisasinya pertemuan itu. Pak Jokowi sudah ngomong mau ketemu Budiari. Tidak cuma ngomongin kepentingan Pak Jokowi saja. Pak Budiari kan yo wedi terseret-seret. Turut mak plung ngebubui nanti. Loh Pak Jokowi itu aslinya ikutan ngeluh loh. Mikir bekas ada anak buah itu keseret masalah itu ngeluh. Nadiem Makarim ada Yokut, Menteri Agama, Noel. Ya deg-degan itu. Lalu mencari jalan terbaik, jalan keluar terbaik. Bila bertahan di jagat politik, ya begini ini. Orang kalau sudah pernah jadi pejabat, nggak mau kerjaannya saat menjabat dibedah ada kesalahan. Kelalaian prosedur mungkin. Mau dibongkar semua, dia nggak mau. Atau ditemukan unsur-unsur kerugian negara. Dan sapi turute. Dia akan sangat menjaga. Lah, Pak Budiari ini menurut Om Begawan atau ya kira-kira Om Begawan itu ngerti. Bila nggak bisa bertahan di dunia politik, resikonya dibui sangat besar sekali. Seperti yang pernah dikatakan. Semua akan masuk tahanan. Ya termasuk dia ternyata. Kalau dia tidak bisa bertahan di kancah politik, maka dia deg-degan, jangan-jangan aku katut itu. Nah, sebelum ada panggilan dari kejaksaan, harus diberesi semua. Semoga dia terlepas dari semua kasus-kasusnya. Dicuci bersih-bersih dulu lah. Hilang sidik jari, mungkin ini. Bukti yang masih ada segera dimusnahkan. Bagaimana tidak gelisah?
Sekelas Ketua Relawan Projo mampu mempertahankan kursi menteri walaupun presidennya ganti. Dan jadi menteri ganti loh. Dari Kominfo jadi menteri koperasi. Hebatnya kayak apa? Seorang relawan yang belum pernah memberikan kontribusi apapun kepada negara ini. Loh dilalah kok ya jabatannya naik terus itu loh. Heran, gumen aku. Dia juga salah satu ketua relawan Pak Jokowi yang bakdo apa? Hari Lebaran kemarin tuh sowan ke Solo. Pasang badan memproteksi akun Fufufafa. Terus saking setianya ketua relawan yang jadi menteri kan ya hanya Pak Budiari. Di kabinetnya Pak Jokowi itu. Awal masuk pemerintahan itu Pak Budi jadi wakil menteri. Kemudian Juli 2023 mendadak mundak jadi menteri. Gantiin posisi menteri yang terjerat kasus BTS yang merugikan keuangan negara senilai 8 triliun. Plate. Nah kalau Noel kan wakil menteri itu, durung dadi menteri dicekut KPK. Tapi aja. Semua ini kan ngeri-ngeri sedap dalam kehidupannya Budiari. Padahal waktu jadi wakil menteri desa, apa ada gaungnya? Gak jelas tuh kerjaannya. Apalagi nyari prestasinya. Itu persis sulitnya nyari jarum di tumpuan jerami. Lah. Angel. Hingga masa kabinet habis pimpinan Jokowi, zaman Pak Prabowo masuk lagi jadi menteri koperasi. Kalau Pak Prabowo mungkin nggak mau peduli rakyat pusing atau enggak, tambah bingung. Kenapa bisa melanjutkan jadi pejabat? Ini kan saya yang jadi heran itu. Andai ada prestasinya, meski sebentar, Om Begawan masih bisa nerima. Misalnya ada loh yang bisa kita omongkan. Prestasinya Budiari itu apa? Ning kan dia ketua Projo, relawannya Jokowi. Yang terus menjadi bentengnya Pak Jokowi. Sehingga dia diangkat jadi menterinya Prabowo. Loh dia jadi ketua Projo itu gak ngapa-ngapain loh. Jadi Wamendes ya orang ngopo-ngopo. Sing hebat apaan itu Pak Budiari itu. Malah jadi menteri Kominfo. Anak buahnya melindungi judol. Gimana? Dia gak kesentuh sama sekali. Ketika dituduh apapun, meski dalam sebuah persidangan si menteri disebut menerima 50% dari setoran pemilik WhatsApp. Lah itu ya gak didalami beneran. Kenapa ini? Kan rakyat jadi nggak paham. Atau takut pihak kejaksaan, takut sama Pak Jokowi yang sekarang masih tetap punya pengaruh. Lah itu dulu loh, waktu panggilan Pak Menteri masih melekat. Nek wis tidak memiliki jabatan seperti sekarang ini. Jadi wong biasa setelah direshuffle dari Menteri Koperasi. Nah, kalau penegak hukum gak duwe alasan atau menunda-nunda proses pada mereka, ya kita tunggu buat membuktikan. Akankah Budiari terseret kasus? Adakah kasus yang menghubungkan dengan Pak Jokowi? Ya kita tunggu aja. Seberani apa penegak hukum? Dan ini Pak Prabowo harus paham dan semoga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Agar negara ini semakin baik, negara ini semakin bersih, agar masyarakat semakin sejahtera. Salam Begawan. Dadah.